Injil Yohanes pasal yang kelima, saya ulangi. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-18. Kalau kita semua sudah mendapat, kita minta untuk semua baca firman Tuhan secara bersama-sama. Baik, kalau semua sudah dapat, kita minta untuk baca secara bersama-sama. Dengan berikut percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikannya dahulu kepada anak Yesus. Yesus sama karena ia dicintai. Hari kira-kira 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria dengan minum air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masalah engkau telah minta minum pada seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan anak-anaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memanjat sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi di sini untuk minta air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu. Bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan pola hidup. Salam. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti yang Bapak Ibu ketahui, tema kita pada pagi hari ini adalah air hidup. Pertanyaannya, siapa yang tidak butuh air? Atau mungkinkah manusia bisa hidup tanpa air? Bagaimana waktu manusia ada dalam kandungan ibu, dia mengembang dalam mengandung kandungan. Ya. Saya 3 kali operasi Papa Mama, dan operasi ketiga betul-betul saya melihat bagaimana kandungan itu dipotong dan turun, baik itu perkembangan dalam. Itu sebabnya kalau tidak ada ketuban di dalam kandungan, anak itu meninggal. Nah Bapak Ibu, setelah anak itu lahir, dia hanya bisa minum air susu selama kurang lebih
6 bulan. Kalau pakai teori orang dulu, musuh 1 minggu suka semakin masih hidup. Tapi sekarang kita tidak bisa, harus ikut aturannya. Nah, kalau saudara-saudara, di dalam tubuh kita ini ternyata juga ada air dalam aliran darah yang berfungsi melakukan bahan gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Dan juga Bapak Ibu, orang bisa bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, tapi orang tidak bisa bertahan hidup tanpa air dalam beberapa hari. Tiap hari tubuh kita ini memerlukan kurang lebih 2 liter air. Ayo cek sampai sini wajib minum air. Tubuh kita ini memerlukan kurang lebih 2 liter air, atau bisa lebih Bapak Ibu, tergantung dengan tingkat aktivitas masing-masing. Kalau orang beraktivitas di dalam kamar AC atau ruang ber-AC, mungkin kebutuhan air untuk dirinya itu kurang. Tapi kalau orang yang ada kerjanya panas, dia punya kebutuhan air dalam dirinya tubuh mungkin lebih dari 2 liter. Betul Pak? Bisa juga dari pola makan, dan bisa juga kondisi medis atau waktu hamil atau menyusui, tergantung kondisi. Bapak mama makanan padat sebenarnya terdiri dari air juga, meskipun tidak tanpa air. Ya, tomat, buah tomat itu 95% itu mengandung air. Semangka 98% mengandung air. Ya. Apel 80% mengandung air. Orang kalau bikin jus apel jangan taruh toko di air, bikin jus apel blender jangan taruh air lagi. Bikin jus tomat blender jangan taruh air lagi. Karena 95% menghasilkan air. Sekalipun tidak tanpa air itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam Kejadian 1 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa air itu diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, kalau kita melihat dari konteks cerita ini, Bapak Mama, Kristus tampil dan menyatakan diri kepada perempuan itu sebagai air kehidupan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang diberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Mama, ini terjadi kalau kita baca dari ayat yang ke-5 tadi, kita melihat bahwa ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus berjalan melalui penginjilannya dan dia mengalami keletihan yang begitu luar biasa, dan dia berhenti dan persis jam 12 puncaknya panas. Dan Tuhan Yesus minta pada perempuan itu, beri aku minum. Tentu wanita ini heran. Keheranan dia karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Saya sudah menjelaskan itu berulang-ulang. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah sampah masyarakat. Kalau mereka mau mati, lebih baik menggunakan kata Samaria untuk orang yang mereka tidak suka. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, keheranan wanita itu dijawab Yesus dengan satu jawab yang membuat dia lebih heran lagi. Ya, Yesus menjawab
Karena dikatakan jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak-bapak, jawaban Yesus ini sulit dimengerti karena dengan satu istilah yang sama ia mengatakan dua hal yang berbeda, yaitu air dalam arti harfiah dan air dalam arti kiasan. Ya. Pakai satu istilah, tapi ada dua tujuan yang Yesus sampaikan. Yesus tadi minta air, minta minum, secara harfiah dia haus. Tapi wanita ini heran, sebenarnya Musa bisa bercakap-cakap dengan kamu. Tapi justru keheranan wanita ini membuat Tuhan Yesus menjawab dia dengan satu istilah, dan satu istilah itu memiliki dua makna harfiah, tetapi ada makna kiasan di sini. Jika demikian, bagaimana kalau kita mau mensederhanakan apa yang Yesus katakan bisa dengan bahasa kita, maka seperti ini yang Yesus katakan kepada dia. Dia bilang, jika lu tahu siapa beta, justru lu akan datang kepada beta dan beta akan kasih air hidup itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau demikian Bapak Mama, apa yang Yesus maksud dengan air hidup ini? Saya mengajak kita untuk melihat tiga kebenaran yang saya sampaikan. Yang pertama, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai sumber dari sebuah kehidupan sejati. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, Yahweh, ya, itu disebut sebagai sumber air hidup. Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13 berkata, sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk mencari kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi aku di situ menuju kepada Tuhan, dan Tuhan menyebut dirinya sebagai sumber air yang hidup. Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi makmur. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Tuhan di situ menggunakan tulisan semua, yakni Yahweh. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau merujuk dari ayat tadi bahwa air hidup itu adalah Allah sendiri, maka Yesus sekarang tampil kepada perempuan Samaria ini, dan Yesus berkata, kalau kamu tahu saya, maka kamu akan meminta air hidup itu. Dengan demikian, Yesus mengatakan kepada perempuan ini bahwa saya adalah sumber air hidup itu. Karena itu bagaimana saudara-saudara, sekali lagi ayat yang disebut tadi dalam begini, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, jika kamu tahu tentang Allah dan siapa yang berkata kepadamu beri aku minum, niscaya kamu telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu. Saya mau membacakan ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang begini dikatakan. Yesus menjawab, kalau engkau tahu betapa indahnya anugerah Allah bagimu dan siapa aku, pasti engkau akan menerima air hidup itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini jawaban yang sebenarnya sangat indah bagi kita. Benar bahwa kalau orang tahu tentang Kristus, orang tahu betapa indahnya anugerah Allah dalam hidupnya, dia pasti membutuhkan Yesus, karena Yesus adalah sumber dari segala hidup. Mengapa orang tolak Yesus? Mengapa orang tidak percaya
bicara, karunia Allah ini berbicara tentang sebuah pemberian yang cuma-cuma dari Allah atas hidup kita. Kalau kita tahu itu, masakan kita tidak mau datang kepada Dia? Kalau kita tahu tentang siapa Dia, Yesus Kristus, masakan kita tidak mau mencari Dia? Dia adalah sumber air hidup. Dia sumber dari kehidupan kita. Mama-mama, saudara-saudara yang terkasih, ini berarti bahwa orang yang berada di luar Kristus, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang sejati. Karena sumber hidup itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tampil dan berkata, Akulah air hidup. Mama, sekarang coba kita renung. Sudahkah kita tahu betapa indahnya anugerah Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita merasakan itu dalam hidup kita? Dan sudahkah kita tahu siapa Yesus Kristus itu dalam hidup kita? Kalau belum tahu tentang Yesus Kristus, maka dengarlah bahwa Dia satu-satunya cara keselamatan hidup. Di luar Dia tidak ada seorang pun mendapatkan keselamatan. Karena itu renungan ini bahwa hanya hidup itu berarti Dia sumber dari hidup sendiri. Yang kedua yang mengatakan di sini bahwa hanya Yesus yang memberikan kepuasan kita. Ketika Dia berkata bahwa Akulah air hidup, dan barang siapa yang minum air ini dia tidak akan haus lagi. Ini berarti hanya di dalam Kristus Yesus memberikan kepuasan kepada kita. Bapak Ibu, Mama, saudara-saudara yang terkasih, coba kita melihat bagian firman Tuhan ini. Bahwa di dalam pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, Bapak Ibu, pasal yang ketiga, kita menemukan bahwa Yesus juga Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang, yaitu Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tahu tentang Taurat Tuhan. Ya. Lihatlah bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus. Apa yang Tuhan Yesus tekankan dalam percakapan Dia dengan Nikodemus? Tuhan tekankan dengan Nikodemus dalam percakapannya, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan kembali masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi waktu Dia berkata dengan perempuan Samaria ini, Yesus tahu perempuan ini moralnya tidak bagus, sudah punya 5 laki-laki, dan yang sekarang bersama dia bukan suami. Berarti Tuhan tahu bahwa ini moralnya buruk. Apa yang Yesus tekankan kepada perempuan ini? Tuhan Yesus menekankan satu hal, kepuasan secara rohani. Mengapa sampai perempuan ini haus, kosong, yang Tuhan Yesus? Karena yang dia pikirkan bagaimana kepuasan dalam hidup dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-14 bahwa ketika Dia memberikan air kepada siapapun, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa hanya di dalam dirinya Dia tawarkan sebuah sumber kehidupan yang sejati. Hanya di dalam dirinya Dia tawarkan itu. Dan untuk mengungkapkannya itu, Dia menggunakan kiasan air hidup, supaya manusia tahu bahwa sama seperti manusia tidak bisa hidup tanpa air, demikian juga manusia tidak bisa selamat tanpa Kristus. Manusia tidak bisa selamat tanpa Kristus. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, waktu kita mengaku Kristus adalah air hidupku, Kristus adalah hidupku, maka sebagaimana tubuh ini mutlak memerlukan air,
demikian juga jiwa kita memerlukan air hidup di dalam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ingat ya, air itu adalah kebutuhan hari-hari, kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang utama dalam hidup kita. Demikian juga saya mengatakan bahwa Kristus itu yang terutama dalam hidup kita. Bayangkan, kalau kita mau membaca tentang manfaat air, setetes air itu mengandung berjuta-juta molekul yang tidak terbayangkan ragamnya, karena setetes itu menghidupkan kita. Karena itu Tuhan Yesus benar-benar dia mengalami kehausan waktu di atas kayu salib. Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia melihat segala sesuatu sudah selesai. Yesus berkata, dan itu termasuk salah satu perkataan dengan Yesus. Dia berkata, aku haus. Mengapa dia mengalami kehausan? Supaya orang yang percaya kepada dia dipuaskan dahaga. Sebab hanya Kristus yang mampu memuaskan dahaga kita. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara kita yang setia beriman Yesus Kristus. Kalau kita mau tanya apa yang menyebabkan manusia haus? Apa yang menyebabkan kita haus? Kalau saya balik pertanyaan, apa yang membuat butuh air hidup? Apa yang membuat kita membutuhkan air hidup? Saudara, pendidikan saya bagikan di sini adalah penting sekali orang membutuhkan air hidup itu saat dia sadar dirinya orang berdosa. Kalau dia tidak sadar bahwa dia orang berdosa, dia tidak pernah memerlukan air hidup itu dalam hidup. Coba perhatikan ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-16. Cara Yesus mengingatkan dia tentang dosanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Yesus Tuhan dan dia tahu. Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, panggillah suamimu dan ke sini. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa dia juga melakukan dialog yang cukup panjang dengan Tuhan. Dia bilang, masakan Tuhan, lu minta air, lu bilang air ini, padahal ini sumur, ini terlalu sangat dalam. Apakah engkau punya timbang air ini? Jadi dia menafsirkan secara harafiah, tapi Tuhan Yesus maksud yang lain dari air ini. Tapi konsep ini yang saya katakan di sini bahwa Tuhan Yesus waktu dia mengingatkan perempuan ini tentang dosanya, dia langsung sadar. Oh, betul. Dia jujur mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Dia jujur mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus bilang, tepat. Sekarang yang ada dirimu itu juga bukan punya suami. Wah, Bapak Mama lihatlah ketika itu timbullah satu percakapan bagaimana Tuhan menasihati dia dan seterusnya. Tapi poin saya di sini benar Bapak Mama, kalau orang masih merasa dirinya baik, dia tidak bisa akan perlu Yesus dalam hidupnya. Karena dia berkata, untuk apa perlu Yesus? Toh dia baik. Masih bisa berpikir untuk selamat karena dia baik. Beta soalnya begini tapi bisa mencuri. Misalkan sering kali yang kita temui, beta soalnya selalu berdoa tapi bisa mencuri, bisa mengasih susah orang. Itu berarti dia merasa dirinya baik. Sekarang waktu kita merasa diri kita baik, maka sebenarnya kita tidak
tidak perlu Yesus dalam hidup. Tapi waktu orang sadar bahwa dia dosa, dia kotor, dia layak dihukum mati, maka betul-betul dia membutuhkan air hidup. Betul-betul dia membutuhkan air hidup dalam hidup. Kapan orang butuh air? Saat betul-betul dia haus, bukan? Saat dia paling haus, sangat haus, dia sangat mencari air. Saat kita berdosa dan kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita betul-betul Kristus dalam hidup kita. Dan cuma Dia yang memuaskan dahaga kita, Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena ini kami boleh menggunakan ini, satu waktu nanti orang yang tidak punya Kristus, orang yang tidak Kristus akan mengalami kehausan untuk selama-lamanya dalam api neraka. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia mengalami sukacita selama-lamanya. Karena itu Bapak-Mama, ini penting sekali bahwa hal yang membuat kita untuk kita perlu Tuhan, kita butuh air hidup, adalah kita sadar kita orang berdosa. Dan Alkitab katakan bahwa dia bukan mendekati, tapi lihat apabila dia jatuh dalam dosa. Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku diberitahukan kepadamu dan kesalahanmu tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan menyambut dosa kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni segala kesalahan. Dosaku aku beritahukan kepadamu dan kesalahanmu tidak aku sembunyikan. Saudara, waktu kita jatuh dalam dosa, apakah kita mau mencari Tuhan dan mengampuni dosa itu? Atau ada sesuatu di dalam hati kita, lu sudah pantas, lu mau cari Tuhan tapi lu sudah bisa lupa berdosa. Ini itu suara iblis. Dan lebih celaka lagi kalau kita tidak pernah merasa berdosa. Lebih celaka kalau kita tidak merasa berdosa, karena konsep kita dosa itu adalah sesuatu yang dilarang Tuhan. Tapi kita juga tidak merasa bahwa apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak kita lakukan itu dosa. Kita hanya berpikir apa yang dilarang Tuhan itu dosa, tapi apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak kita lakukan itu juga dosa. Kalau kita menyadari ini, maka kita selalu terbuka di hadapan Tuhan. Betapa berdosa, betapa berdosa. Satu Yohanes 1 ayat 9 sebenarnya dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Coba Bapak, Dia akan mengampuni sebagian dosa atau segala dosa. Coba Bapak perhatikan slide dan baca ini baik-baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, waktu kita sadar akan dosa, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, tidak ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dia ayat, Dia sudah kehidupan, hapus semua tanpa sisa. Tapi kalau kita tidak mengakui dosa kita tidak datang kepada Tuhan sebagai sumber yang hidup, maka segala dosa itu menjadi tanggungan kita. Renungan ini di minggu sengsara ini, minggu sengsara pertama, Yesus tampil dan menyatakan kepada kita semua, Dia siapa yang tidak berdoa? Silakan
Tapi engkau yang haus, engkau yang berdahaga, mari datang kepada Dia. Karena waktu kita datang kepada Dia, Dia akan puaskan segala kehausan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih. Firman sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi air hidup dalam hidup kami. Kami ini adalah manusia-manusia yang gersang, manusia yang berdahaga,